"Kenapa, Bu?" tanyaku. Ibu kemudian menjelaskan semuanya. Kakakku yang baru saja kembali ke Jogja, tiba-tiba setelah sampai di rumahnya, karena kecapean, kakakku langsung tidur di kamarnya. Dan tidak ada gejala akan sakit, semua fit dan tidak ada gejala akan demam atau apapun. Kakak iparku pun biasa saja. Namun baru saja saat dia akan membangunkan kakakku untuk sholat, kakakku sama sekali tidak merespon. Awalnya kakak iparku beranggapan mungkin karena masih kelelahan perjalanan jauh, makanya agak susah untuk dibangunkan. Tapi setelah dicoba bangunkan untuk ketiga kalinya, kok masih saja tidak merespon? Otomatis kakak iparku langsung mendekat ke arah kakakku untuk membangunkan dengan menggoyangkan tubuhnya. Dan saat itu dilakukan, kakak iparku merasakan tubuh Mas Bono sudah memanas, sepertinya demam yang sangat tinggi, dan bibir pucat kering. Dan saat itu juga kakak iparku menelpon ibu langsung dan memberi kabar Mas Bono sesaat kemudian. Setelah kakak iparku menelpon ibu, dia langsung diberangkatkan ke rumah sakit yang berada di daerah Sleman, Yogyakarta, dan sedang berada di ruang ICU untuk penanganan. "Rian, kamu susul masmu sana, temani mbakmu itu, kasihan. Dan kalau mau minta rujukan untuk dibawa ke rumah sakit di sini aja. Ibu pengen nemenin masmu. Ibu ndak mau jauh dari kalian berdua," ucap ibuku meminta untuk menyusul dan membawa kakakku untuk dirawat di daerah sini saja. Aku belum bisa langsung mengiyakan karena teringat dengan Mbah Margono dan Bang Damar yang masih bergelut di alam sebelah. "Kamu mau kan Yan susul masmu dan bujuk dia untuk mau dirawat di sini?" Ibuku bertanya lagi. "Iya Mas, buruan ke sana. Ibu biar sama aku aja di sini, gak apa-apa kok," ucap Via meminta dan memantapkan diriku untuk menyusul kakakku. Aduh, gimana ya Bu?" Jawabku kebingungan dan gelisah. "Kalau kamu gak mau, biar ibu saja yang kesana, gak apa-apa kok. Vi, tolong teleponin pakmu untuk antar kita," tanya ibu sembari meminta Via untuk menghubungi supir langganan kita. Sinta sepertinya paham akan situasi ini dan membujukku untuk mematuhi apa kata ibuku. Dan untuk sesegera mungkin kita berangkat. "Kita?" "Iya jelas kita. Sinta ini pasti akan ikut." "Sudahlah Yan, patuhi saja ibumu. Sementara Mbah Margono dan Bang Damar, mereka pasti aman untuk pasukanku semua sudah di bawah kendali Aruna. Jadi aman saja. Apalagi Abi Mantra ada di sana. Dan anak brengsek itu juga ada di sana. Sangat bisa diandalkan," bujuk Sinta untuk mematuhi ibuku. "Tapi kamu yakin mereka tidak akan ada masalah apa-apa?" tanyaku untuk memantapkan hatiku. Bertanya dalam hati. "Aman semuanya. Pasukan kita bukanlah pasukan yang biasa-biasa aja," ucap Sinta mantap. "Baiklah Bu, Rian sekarang juga berangkat. Dan kamu Dek, tolong jaga ibu. Kalau ada apa-apa langsung kabari Mas," ucapku langsung keluar kamar dengan segera untuk berkemas. Ibu sepertinya terlihat lega karena aku mau menyusul kakakku ke Sleman. Aku sebenarnya langsung mau, tapi karena ada dua posisi yang sama-sama penting, jadinya bingung mana yang harus aku dahulukan. Tanpa menunggu atau menyiapkan barang bawaan yang cukup banyak, aku pun segera berangkat, hanya dengan membawa tas kecil berisi jas hujan dan dompet saja. Lagian aku di sana sudah tidak memiliki tempat kos, jadi tidak perlu membawa barang yang banyak. Setelah aku merasa cukup untuk berangkat, langsung kutemui ibuku yang masih berada di kamar. Kudekati ibuku dan segera berpamitan dengannya sambil mencium tangannya. Selepas itu aku mengeluarkan motor dari garasi untuk segera berangkat ke Sleman. Via mengatakan padaku sebelum pergi untuk berhati-hati di jalan. Tidak usah terburu-buru, dan aku pun menjawab, "Seandainya ada sesuatu, tolong hubungi aku secepatnya ya." Dan akhirnya aku pun berangkat hanya berdua dengan Sinta, seperti dulu saat aku sedang kuliah di sana. Hal ini mengingatkanku di mana sepanjang perjalanan saat pulang selalu diganggu oleh para makhluk yang berada di pinggir jalan. Dan sepertinya Sinta pun mengingat-ingat akan hal itu. Terlihat karena Sinta dalam posisi membonceng di belakang
dengan tangan yang terus memeluk di bagian perutku dan terasa semakin kencang pelukannya. Kurasa dia teringat di mana kita dulu begitu dekat. "Woi Mas Rian, udah punya istri, eleng-eleng." "Kenapa tak? Kok pegangannya semakin kencang ini?" tanyaku sambil terus kupacu motorku. "Enggak apa-apa Yan, cuma keinget dulu aja sering lewat sini saat kamu pulang dan berangkat ke kos," jawabnya lirih. "Sama berarti, aku juga jadi keinget saat-saat itu. Terus kenapa emang tak?" tanyaku kembali padanya. "Seneng ya Yan dulu, kamu sering digangguin sama mereka. Bungkusan permen sugus. Kadang digangguin sampai jatuh dari motor juga," ucap Sinta mengingat-ingat kejadian yang dulu. "Seneng gimana? Aku sering digangguin kok malah kamu seneng. Apalagi sampai jatuh dari motor. Wah gak beres kamu tak?" protesku padanya. "Aku seneng kok, soalnya aku pasti ada buat nolongin kamu dan hajar para makhluk yang gangguin kamu itu. Apalagi dulu kita kayak deket banget," jawab Sinta dengan nada yang semakin rendah. "Loh, sampai sekarang pun kita masih deket kan tak? Ini buktinya kamu masih aja nempel sama aku," jawabku mencoba membuat dia senang lagi. "Iya, tapi aku tidak berani lebih dekat lagi. Aku takut kita dipisahkan lagi, dan aku tidak mau itu," jawab Sinta lirih. Sudah, nggak ada lagi pisah-pisah. Kamu bakal terus nemenin aku kok. Tapi kan kamu udah deket juga sama Abi Mantra kan? tanyaku pada Sinta. "Iya, apaan sih kamu Yan? Itu lihat makhluk-makhluk yang dulu gangguin kamu sekarang ngumpet waktu kita lewat," ucap Sinta mengalihkan pembicaraan. Jadi teman-teman ya, ini kan jadi Wonosobo ke Jogja ya. Jadi jalurnya sama yang dilewatin Mas Rian waktu kuliah dulu. Dan itu ada di bagian pertama, kisah kamar kos dengan dia, season 1. Videonya ada di sini ya, ada di deskripsi. Oke lanjut. "Iya memang, makhluk yang kutemui di sepanjang jalan di mana dulu aku lewati, kini tidak begitu berani menampakkan wajahnya. Entah kenapa, tapi menurutku dia tidak berani ya karena dulu pernah diajar oleh Sinta. Makhluk mana lagi coba yang berani sama sosok satu ini? Cuma pasukan Bajra aja yang belum pernah ngerasain amukan dari Sinta. Kalau sudah full emosi, aku lewat di sana bukannya bangga karena makhluk di sana sudah takut padaku dan Sinta, tapi malah semakin ngeri. Kita tidak akan tahu apakah mereka benar-benar sudah takut atau masih menyimpan dendam padaku dan Sinta akibat perbuatan kita dulu dan akan menjadi masalah di masa yang akan datang, seperti yang terjadi pada kita saat ini, di mana Bajra adalah salah satu masa lalu dari Bapak dan Mbah Margono. Di sepanjang perjalanan, Sinta terus mengoceh tentang masa lalu itu. Terlihat Sinta sangat senang dengan memori itu, dan sepertinya dia memiliki keinginan seandainya bisa masa-masa seperti itu terulang kembali. Tanpa sadar, memang sudah banyak sekali kejadian yang sering dan sudah aku lewati bersama dengan Sinta. Dan selama itu juga, Sinta jugalah yang selalu mewarnai hari-hariku sebelum aku berkenalan dengan Via. Pantaslah dia kangen dengan masa-masa seperti itu. Hal yang sudah lama tidak aku rasakan adalah mendengar cerewetnya Sinta saat sedang berbicara. Nadanya yang seperti anak kecil, tingkahnya yang sama persis seperti seorang anak kecil sedang berceloteh akan hal yang dia sukai pada ayahnya. Tanpa disadari, ternyata aku juga kangen dengan masa-masa seperti itu, di mana aku sedang fokus menyetir. Di belakangku pasti ada Sinta yang sedang asik bercerita tentang apapun itu. "Iya, ku akui, aku pun kangen, tak?" ucapku memotong ocehannya dari tadi. Iya Yan." Mendengar aku memanggilnya, dia kemudian berhenti mengoceh dan meresponku. "Aku kangen," ucapku lirih. "Hah? Maksudnya?" tanya Sinta kebingungan. "Iya tak, aku juga kangen akan masa-masa seperti dulu. Aku juga kangen kamu yang dulu. Aku kangen semua tentang kita yang dulu." Bodohnya, aku seperti sedang berbicara pada mantan kekasih. Sinta hanya terdiam, tak ada jawaban darinya. Tapi aku takut dimarahi nenekku. Tapi sepertinya kalau sekarang sudah tidak masalah, karena yang diinginkan nenek hanya yang penting aku menikah terlebih dahulu, dan setelah itu bisa dekat sama kamu dengan batasan seperti dulu. Dan sepertinya nenek juga sudah jarang mengunjungiku. Bahkan setelah bapak meninggal pun dia sudah tidak pernah datang kan? Ucapku mengeluarkan isi hati. Dari belakang kemudian Sinta memelukku begitu erat. Ia memang sudah tidak pernah datang karena dulu sudah pernah mengatakan padaku
Beliau hanya ingin melihatmu menikah dan menjagamu. Karena keinginannya sudah tercapai, sekarang beliau sudah benar-benar pergi dan tenang di sana, terang Sinta padaku. Walaupun begitu, kita tetap harus menjaga batas ya tak? Ucapku mengingatkan, dan kemudian pelukan erat dari Sinta terasa mengendur. Eits, tapi aku ingin Sinta yang dulu. Aku ingin Sinta yang centil, yang cerewet, yang selalu marah sama aku kalau aku ceroboh dan salah, yang selalu ada di dekatku. Pokoknya aku pingin kamu kayak kamu dulu. Tolong biarkan aku merasakan Sinta yang aku kenal. Terus temani aku ya. Dan kelak jika aku sudah tiada, tolong temani anak-anakku, ucapku pada Sinta. Ya Sinta ini kan ratusan tahun ya. Masya Allah umurnya. Kalau manusia kan paling ya setidaknya 70 tahun ya. Kadang kurang. Iya ya, pasti aku pun dulu pernah berjanji padamu untuk menjaga seluruh keluargamu kan. Itu berarti termasuk anak-anakmu kelak. Dan aku akan terus menemanimu dan juga anak-anakmu, balas Sinta padaku. Terima kasih tak, ucapku kembali. Di sepanjang perjalanan, aku dan Sinta terus mengingat-ingat memori zaman dulu, di mana aku masih sering diganggu oleh makhluk-makhluk di sekitar sini. Hingga sampailah aku di mana dulu pernah beristirahat di pinggir jalan yang terdapat tukang mie ayam bakso, dan aku makan di sana. Namun setelah berjalan beberapa meter, aku ditegur oleh salah satu pengendara yang melihatku berhenti di tempat kosong begitu lama. Dan ternyata tukang mie ayam bakso itu bukanlah penjual asli, karena pengendara yang menegurku tidak melihat adanya siapapun di sana, kecuali aku yang sedang duduk termenung di atas batu besar. Dan kali ini saat aku melewati tempat yang sama di mana dulu aku merasa makan mie ayam bakso di sana, ternyata ada sesosok makhluk yang sepertinya memang iseng. Dia memiliki wujud seperti orang, dengan postur tubuh tinggi kurus, dengan kepala yang hanya ditumbuhi beberapa rambut, dengan wajah yang menurutku seperti wajah goblin. Oh, jadi dulu kamu yang mengerjaiku hingga aku makan di sana, kataku di saat Sinta sedang mengoceh aku berkata lirih. Kenapa Yan? Tanya Sinta sambil menghentikan ocehannya. Itu tak, dulu pernah sekali aku berangkat ke kos, dan aku berhenti di situ, menunjuk tempat penjual mie ayam bakso gaib. Yang kupikir tukang bakso beneran, ternyata sosok itu tuh iseng jualan sama aku. Mana aku nggak tahu lagi apa yang aku makan waktu itu. Aku bercerita pengalamanku saat itu. Yang mana Yan? Oh yang itu. Berarti kamu sudah makan makanan dari dia? Wah nggak bisa dijamin nih, ucap Sinta yang kemudian terbang ke arah makhluk itu saat aku sudah melewatinya. Tata mau kemana sih? Tanyaku padanya yang sudah terbang terlebih dahulu. Aku terus memantau apa yang akan dilakukan Sinta pada makhluk itu. Semoga sih tidak dihajar atau malah dimusnahkan. Lagian aku juga sudah tidak begitu memperdulikan apa yang aku makan saat itu. Aku hanya berdoa semoga makhluk itu selamat dari hadapan Sinta. Aku perhatikan Sinta sudah berada di depan makhluk itu. Terlihat makhluk itu terkejut dengan kedatangan Sinta. Dari arah spion semakin lama semakin terlihat kecil, karena aku semakin jauh dari mereka. Tapi samar, aku melihat Sinta mengangkat satu tangannya, masih fokus dengan spion, sehingga aku tidak memperhatikan adanya lubang di jalan, membuatku kehilangan keseimbangan, dan pandanganku terlepas dari spion. Tapi untungnya, aku masih bisa menstabilkan motorku, dan setelah itu, aku berhenti di pinggir jalan untuk melihat kondisi ban depanku. Takutnya velg kempot atau ban bocor, karena lubang tadi cukup dalam. Tapi untunglah tidak ada masalah. Dan selagi berhenti, aku mencoba melihat ke arah Sinta. Tapi kok udah tidak ada. Dan makhluk itu juga sudah tidak kelihatan. Sudahlah, pikirku. Dan saat aku akan menaiki motorku, ternyata aku menghadap ke arah depan. Sinta sudah berada tepat di depanku sambil cengengesan. Kamu ini bikin kaget aja. Sambil cengengesan pula, protesku karena dikagetkan olehnya. Yuk lanjut yuk. Dengan nada girang, Sinta menyuruhku untuk lanjutkan perjalanan. Aku pun kemudian melanjutkan perjalananku. Tak, tadi kamu apakan makhluk itu? Lagian buat apa sih didatengin? Orang kejadiannya udah lama banget kok, tanyaku pada Sinta. Enggak, aku nggak apa-apain kok. Cuma aku pukul 1 kali. Mental dia, nggak tahu sampai mana. Ya udah aku balik lagi ke sini. Dengan nada masih cengengesan dia menjawab. Gila aja kamu tak, hancur dah tuh pasti dia. Kekuatanmu sekarang lebih besar dari dulu.
Orang dulu aja udah bikin makhluk yang kamu rendahan aja KO kok, sekarang malah digituin. Parah kamu tak, ucapku sambil sedikit tertawa. Udah biarin aja, kenapa sih? Biar semua tahu dan gak ada yang berani gangguin lagi, jawab Sinta sambil memelukku erat. Setelah perjalanan itu, akhirnya aku sampailah di sekitaran terminal Jombor. Dan sebentar lagi aku akan sampai di rumah sakit tempat Mas Bono dirawat. Semoga saja bukan karena serangan dari para makhluk sialan itu yang terbang lewat di atasku saat berada di alam sebelah. Aku sampai di rumah sakit di mana Mas Bono dirawat. Aku langsung menelpon kakak iparku dan menanyai apakah Mas Bono masih di ICU atau sudah dibawa ke kamar rawat. Dan ternyata sudah ditempatkan di kamar rawat. Aku pun segera bergegas menuju ke sana, dibarengin Sinta yang terus berada di sampingku. Para penghuni di rumah sakit itu langsung menyingkir ketika Sinta lewat. Ketemulah kamar Mas Bono. Aku langsung melihat kondisi Mas Bono, dan ternyata dia sudah sedikit stabil. Setelah tadi menurut informasi yang diberikan kakak iparku, bahwa Mas Bono sempat mengalami kejang. Namun setelah mendapat beberapa perawatan dan suntikan dari rumah sakit, keadaan Mas Bono sekarang sedikit lebih membaik. Saat aku cek suhu badan Mas Bono, kurasakan masih terasa begitu hangat dan masih sedikit mengeluarkan keringat dingin. Namun sepertinya ada sesuatu yang sedikit tidak beres dari tubuh Mas Bono ini. Dan kurasa Sinta yang dari tadi mengikutiku hingga masuk ke kamar rawat ini sudah mengendus adanya hal yang mencurigakan di tubuh kakakku itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tubuh Mas Muyan, ucap Sinta sembari terus melihat Mas Bono. Aku tahu tak, aku juga merasakannya. Bukan sosok makhluk, tetapi jejak dari makhluk yang tadi sempat mengganggu Mas Bono, jawabku sambil terus menyelidiki. Aku mencoba menutup mataku dan mulai memposisikan telapak tanganku untuk menganalisa bagian tubuh Mas Bono yang diperkirakan tidak wajar. Tanganku mulai kugerakkan dari atas dada hingga turun ke pinggang tanpa menyentuh tubuh Mas Bono. Aku mencoba memfokuskan di mana letak tidak beres itu dengan tenaga dalam yang dulu pernah diajarkan Bapak. Tanganku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres itu, namun belum jelas tepatnya di sebelah mana. Dan setelah mencoba meraba dengan tenaga dalamku, akhirnya aku menemukan titik yang diindikasi adalah pusat dari sumber masalah itu, dan begitu juga Sinta telah menemukannya. Aku menyebutkan titik itu dari batin bersamaan dengan Sinta yang menunjukkan padaku. Di situ, aku dan Sinta berkata bersamaan. Iya benar, di titik itu. Tumben kamu bisa merasakannya, Yan, ucap Sinta meremehkanku. Hehehe, aku yang sekarang sedikit berbeda dengan aku yang dulu. Dalam hatiku membalas ucapan Sinta. Tidak mungkin juga kan aku membalas dengan ucapan dari mulut. Bisa-bisa dikatakan gila sama kakak iparku. Ya deh, tapi sepertinya itu bukanlah barang biasa. Ada energi negatif yang sama seperti yang aku rasakan saat kita berada di wilayah Bajra, ucap Sinta memberi info yang aku pun juga merasakan itu. Iya, sepertinya dua siluman yang tadi lewat di atas kitalah pelakunya. Benar-benar kurang ajar. Jika nanti bertemu dengan mereka atau salah satunya, akan kuhabisi. Aku tidak terima keluargaku dibuat seperti ini, ucapku mengira-ngira pelaku. Emangnya bisa kamu ajar mereka apa? Tanya Sinta meragukan. Kan ada kamu, jadi bantu aku ya, ucapku cengengesan. Udah kuduga mesti bakalan bilang seperti itu. Sambil mengejek, Sinta menjawab, udah, tahu sendiri kamu kalau aku pasti minta bantuanmu. Sekarang kita lepaskan dulu barang sialan itu dari tubuh Mas Bono, ucapku meminta Sinta untuk membantu melepaskan benda gaib itu. Benda gaib yang berada di tubuh Mas Bono ternyata kembali menyerang di bagian ginjal, hampir sama posisinya dengan yang Bapak rasakan dulu. Tapi ini hanya di satu sisi, bukan di keduanya seperti milik Bapak. Batinku dalam hati, sialan, kenapa pihak Bajra ini suka sekali dengan menyerang bagian ginjal? Apakah untuk melemahkanku karena teringat akan kepergian dari Bapak?
Sembari aku mencoba menarik keluar dan dibantu Sinta, aku bertanya pada kakak iparku. Tadi saat pemeriksaan dokter mengatakan ada penyakit apa? Dan kakak iparku menjelaskan bahwa dokter tadi mengatakan ada indikasi penyakit pada ginjal. Namun dokter masih belum tahu tepatnya, karena saat dilakukan pengecekan dengan ronsen untuk melihat keadaan ginjal, dokter tidak menemukan adanya keanehan sama sekali. Ginjal terlihat normal, tanpa ada yang aneh sedikit pun. Dan dokter katanya akan kembali memeriksa Mas Bono besok pagi. Saat aku dan Sinta sudah hampir menarik keluar benda gaib ini, tiba-tiba Mas Bono memberikan reaksi seolah kejang yang membuatku terkejut dan kakak iparku panik. Tapi Sinta mengatakan hal ini biasa karena ini adalah efek dari benda gaib itu yang akan keluar. Mengetahui hal itu, aku berusaha untuk mempercepat mengeluarkan benda gaib ini. Dan kakak iparku, karena panik, dia pun keluar kamar untuk memanggil perawat untuk menenangkan kakakku yang mulai kejang. Dalam proses ini, kakakku kejang dengan mata menghadap ke atas, membuat bola matanya hampir tampak hitam semua. Keringat dingin mulai keluar kembali, membuatku ikut panik dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi Sinta mengatakan ini hampir selesai. Dengan kata-kata Sinta itu, aku yang tadinya ingin menghentikan proses ini, kemudian jadi bersemangat kembali. Dan akhirnya, berhasil kita keluarkan. Benda gaib itu terpental keluar dari perut Mas Bono, yang kemudian menabrak dinding dan lebur menjadi beberapa serpihan, untuk selanjutnya berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Kondisi Mas Bono sudah berantakan dengan selimut yang sudah terlepas dari tubuhnya, bantal yang sudah jatuh ke lantai. Namun Mas Bono sendiri sudah tenang. Tenang? Iya tenang. Namun saat aku perhatikan, tubuh Mas Bono benar-benar tidak bergerak dan hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Ah sial, apa yang sedang terjadi ini? Seketika aku panik karena tidak seperti biasanya. Jika orang yang sedang bernafas pasti posisi perut akan bergerak karena sedang ada proses menghirup nafas. Namun hal itu tidak terlihat pada Mas Bono setelah benda gaib itu berhasil dilepaskan. Dan kebetulan sekali kakak iparku kembali dengan membawa suster yang sedang berjaga saat itu. Suster kemudian memeriksa tubuh Mas Bono yang sudah tergeletak lemas di atas tempat tidur. Saat mengetahui Mas Bono tidak bernafas, suster itu kemudian memberikan pertolongan pertama supaya Mas Bono bisa bernafas kembali dengan menekan dada Mas Bono. Kakak iparku yang mengetahui suaminya tidak bernafas kemudian terduduk lemas di kursi yang berada di samping tempat tidur Mas Bono ini. Aku mencoba untuk menenangkan kakak iparku itu dan berkata semua akan baik-baik saja. Padahal dalam hatiku aku pun gelisah tidak karuan. Aku tidak mau ditinggal keluargaku dalam waktu yang sangat dekat. Dan alhamdulillah, ternyata Mas Bono kembali bisa bernafas. Kakak iparku yang tahu hal itu kemudian mendekat pada tubuh Mas Bono dan memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata karena takut kehilangan suaminya itu. Aku pun merasa lega karena hal yang aku pikirkan tidak terjadi. Setelah kejadian itu, suster membawakan alat untuk mendeteksi jantung, tekanan darah dan lain-lain untuk dipasangkan di tubuh Mas Bono untuk mempermudah memantau perkembangan dari Mas Bono. Dan kondisinya kali ini sudah stabil, bahkan panas pada tubuhnya sudah kembali turun. Setelah keadaan kembali tenang, aku mencoba berbicara pada kakak iparku apa yang disampaikan oleh ibuku, yang dimana ibu ingin Mas Bono untuk dirawat di Wonosobo saja karena ibu ingin dekat dengan anak-anaknya. Dan untuk kondisi ibu yang sekarang dirasakan, tidak mungkin jika ibu yang datang kemari. Mbak, maaf nih, aku mau nyampain pesan dari ibu, ucapku memulai pembicaraan. Iya gimana dek? Ujan, aku khawatir banget loh dek sama masmu itu. Uang baru belum sempat aku menyampaikan pesan dari ibu. Kakak iparku malah menceritakan kronologi ambruknya kakakku. Dan setelah puas kakak iparku menceritakan kronologinya, baru saja dia menanyakan apa pesan ibuku. Alah iya Yan, malah mbak cerita panjang lebar. Tapi itu karena mbak tuh khawatir banget. Gimana ibu pesan apa? Tanya kakak iparku. Iya mbak, aku tahu kalau mbak khawatir, aku juga sama. Makanya aku langsung kesini buat mastiin, sekaligus menyampaikan pesan dari ibu. Jadi ibu pengen Mas Bono dirawat di Wonosobo saja.
bisa deket sama ibu. Mungkin ibu masih pengen deket sama anak-anaknya karena masih merasa sepi semenjak ditinggal bapak. Aku menyampaikan pesan dari ibuku. Kalau mbakmu ini sih ndak masalah, Yan. Masmu mau dirawat di mana? Yang penting dapat perawatan dan masmu cepet sehat lagi kayak awal. Mbak juga sebenarnya kasihan sama ibu dan kaget juga. Masmu ini kok pulangnya cepet banget. Harusnya pengennya mbak tuh temenin dulu lah ibu beberapa hari lagi. Masalah kerjaan mungkin bisa dinego buat dikerjain di rumah dulu gitu, ucap kakak iparku. Tapi karena sudah masuk rumah sakit di sini, kita lihat perkembangannya dulu. Nanti ketika dokter kesini periksa, kita tanya ya, apakah boleh dirujuk ke rumah sakit yang ada di Wonosobo. Mbak juga pengennya biar ibu juga tenang. Kakak iparku menambahkan, iya mbak, nanti kita tunggu kondisinya gimana. Aku juga nanti ngabarin ibu saja. Yang penting Mas Bono mendingan dulu. Baru kalau dokter memperbolehkan, kita pindah. Barulah kita pindah, jawabku. Iya, kita coba lihat saja nantian. Mbak berdoa semoga sudah baikan dan malah bisa pulang ke Wonosobo tanpa harus rujuk, tapi pulang karena sehat, jawab kakak iparku. Amin mbak, amin. Aku mengaminkan doa dari kakak iparku. Aku kemudian memberi kabar pada ibuku bahwa Mas Bono keadaannya sudah stabil dan sekarang masih istirahat. Dan untuk rujukan ke Wonosobo, kita harus menunggu dari dokter dulu perkembangan dari Mas Bono nantinya gimana. Setelah memberi kabar pada ibuku, aku meminta izin untuk membeli minuman di kantin rumah sakit. Aku pun keluar dari ruang perawatan dan turun menuju kantin rumah sakit. Tentunya aku ditemani Sinta. Tidak mungkin cewek ini lepas dariku. Setelah pembicaraan di perjalanan tadi, saat aku menuruni anak tangga, aku merasakan hawa tidak mengenakan kembali kurasakan. Aku merasakan seperti ada yang mengawasi. Bukan mengawasiku, tapi mengawasi kamar rawat yang ditempati Mas Bono itu. Karena sudah menuruni beberapa anak tangga, aku pun naik kembali memastikan tidak ada apa-apa di sekitaran kamar yang ditempati Mas Bono. Saat aku kembali naik ke atas, terlihat lorong yang ada di depan kamar Mas Bono sangatlah sepi. Tidak ada siapapun. Semua terlihat sunyi, tenang. Hanya saja terdengar sesekali suara batuk dari kamar lain atau pasien lain. Karena menurutku tidak ada apa-apa saat aku cek, aku kembali menuruni tangga. Namun saat itu juga perasaanku merasakan ada yang tidak beres. Tak, aku kok ngerasain ada yang tidak beres ya? Apakah bakalan ada yang iseng atau salah satu bawahan Barja datang lagi? Tanyaku pada Sinta. Entahlah, tapi aku belum merasakan mereka berada di sekitar sini. Walaupun tadi memang aku merasakan ada hal yang tidak beres, jawab Sinta. Menurutmu aku harus gimana? Di sisi lain aku lapar, di sisi lain aku takut sesuatu terjadi saat aku sedang membeli makanan di kantin. Tanyaku pada Sinta bingung. Ya maklumlah, sedari berangkat tadi aku emang belum makan. Sudah, kamu makan dulu saja. Aku yang akan menjaga kakakmu di sini. Tapi pastikan kamu juga tidak akan kenapa-kenapa. Cepat balik ke kamar, ucap Sinta, memberi jalan keluar. Baiklah, kalau begitu aku yakin aku akan turun ke bawah dan segera kembali. Ya sudah, aku turun dulu. Aku pun berlari kecil dan bergegas turun. Sinta pun kemudian segera berbalik arah untuk kembali ke kamar di mana Mas Bono beristirahat. Dan saat itu aku mendengar suara Sinta yang berteriak memberi peringatan keras pada seseorang. Hei kau! Suara Sinta terdengar begitu kencang. Mendengar suara Sinta itu tanpa babi bu, aku berbalik arah dan langsung naik ke atas kembali. Dan ternyata Sinta sedang